Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi tentang keseimbangan benda tegar. Nah, apa sih keseimbangan benda tegar? Nah, jadi keseimbangan benda tegar. Kita artiin satu-satu dulu kali ya. Jadi keseimbangan benda tegar, ada keseimbangan, ada benda tegar. Nah, keseimbangan sendiri itu apa? Keseimbangan adalah suatu kondisi benda dengan resultan gaya dan resultan momen gaya sama dengan nol. Sedangkan benda tegar adalah benda yang tidak mengalami perubahan bentuk akibat pengaruh gaya atau momen gaya. Nah, itu pengertian dari kesetimbangan dan benda tegar. Nah, maksudnya benda tegar itu apa, Pak? Nah, kalau benda tegar itu benda yang eh, tidak akan berubah bentuk walaupun dikenai gaya. Kan ada tuh benda yang elastis, ketika kita dikenakan gaya, benda itu bisa berubah. Nah, tapi kalau benda tegar, dia dikasih gaya, dia tetap bentuknya, jadi nggak berubah bentuk. Itu yang namanya benda tegar. Jadi kalau kita artikan keseluruhan keseimbangan benda tegar itu apa? Ya suatu kondisi benda tegar di mana resultan gaya dan resultan momen gayanya sama dengan nol. Nah, keseimbangan benda sendiri nanti akan kita bedakan menjadi tiga. Yang pertama ada keseimbangan partikel, yang kedua ada keseimbangan rotasi, dan yang ketiga adalah keseimbangan benda tegar itu sendiri. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada keseimbangan partikel. Kalian tahu partikel ya? Jadi partikel itu apa? Partikel adalah benda yang ukurannya dapat diabaikan dan hanya mengalami gerak translasi. Dia tidak mengalami gerak rotasi. Itu yang namanya partikel. Nah, supaya terjadi kesetimbangan partikel, ada syarat yang harus dipenuhi. Syaratnya apa? Yang pertama itu, jadi syaratnya itu adalah sigma F harus sama dengan nol. Sigma F resultan gaya harus sama dengan nol. Baik itu sigma F yang ada di sumbu X maupun sigma F yang ada di sumbu Y. Jadi dua-duanya harus sama dengan nol. Nah, jadi kita bisa menyelesaikan soal tentang keseimbangan partikel itu dengan menggunakan syarat ini. Atau bisa juga menggunakan cara yang lain, yaitu dengan menggunakan kesetimbangan tiga gaya. Apa itu Pak keseimbangan tiga gaya? Jadi gambarnya seperti ini. Jadi ini ada tiga gaya yang bekerja pada satu titik partikel. Titiknya di sini, titiknya sama. Ada F1, F2, sama F3. Ya, pada keseimbangan tiga gaya ini, maka akan berlaku aturan sinus. Nah, rumusnya ini. F1 dibagi sin alfa 1 sama dengan F2 dibagi sin alfa 2 sama dengan F3 dibagi sin alfa 3. Nah, alfa-alfa ini adalah sudut yang dibentuk atau yang diapit oleh dua gaya yang saling berdekatan. Nah, atau gampangannya gini deh. Kenapa F1? Gampangannya gini. Sudut yang dipakai itu adalah sudut yang ada di seberang gaya itu sendiri. Contohnya ini F1 kenapa sinnya alfa 1? Karena sudut yang ada di seberangnya F1 itu alfa 1. Sudut yang ada di seberangnya F2 itu alfa 2. Sudut yang ada di seberangnya F3 itu alfa 3. Nah, jadi gampangnya gitu aja ya. Oke. Jadi sudut yang dipakai itu adalah sudut yang ada di seberangnya. Dan ingat sudutnya itu sudut yang diapit oleh dua gaya. Begitu. Nah, biar kalian lebih paham, kita langsung ke contoh soal ya. Contoh soalnya sebagai berikut. Oke, contoh soalnya seperti ini. Sebuah benda bermassa 2 kg digantung seperti gambar berikut. Nah, jika percepatan gravitasi G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, tentukan besar masing-masing tegangan tali T1 dan T2. Jadi ini ada tegangan tali T1, ini tegangan tali T2. Ini yang ditanyakan di soal. Nah, bagaimana cara menyelesaikan ini? Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa ketika ada soal tentang kesetimbangan partikel, kita bisa menyelesaikan dengan dua cara. Cara yang pertama adalah dengan menggunakan syarat ini, sigma F sama dengan 0, atau cara yang kedua bisa kita gunakan kesetimbangan tiga gaya. Nah, di sini saya akan membahas atau menyelesaikan soal ini dengan cara yang kedua ya, yaitu dengan keseimbangan tiga gaya yang mana kita pakai aturan sin. Nah,
Langkah pertama adalah kita gambar dulu grafik ya. Kita gambar dulu grafik. Nah, kita bikin dulu sumbu Y, kemudian sumbu X. Nah, seperti ini. Kemudian kita sesuaikan dengan gambar nih. T1 sama T2 kan nyerong ke kanan sama serong ke kiri. Kita sesuaikan. Di sini ada T1. Kemudian di sebelah kirinya ada T2. Ini T2 ya. Oke. Nah, kan tadi namanya keseimbangan 3 gaya kan. Di sini baru ada 2 gaya. Baru ada T1 sama T2. Kita kasih nama dulu. Jadi baru ada T1 T1 ini sama T2. Nah, padahal kan kita mau menyelesaikan dengan konsep keseimbangan 3 gaya. Berarti masih ada satu gaya yang belum kita gambar di sini. Yaitu apa? Nah, yaitu beratnya si benda itu. Karena bendanya punya massa, kemudian ada pengaruh gravitasi, jadi ada berat di sana. Ada W yang arahnya ke bawah, ya. Jadi ada W yang arahnya ke bawah. Jadi kita gambar panah ke bawah di sini. Nah, ini W, ya. Ini ada W di sini. Ini ada W. Yang mana besarnya W itu kan bisa kita cari. W itu gimana? W sama dengan M dikali G. Masanya 2, gravitasinya 10. 2 kali 10 berarti 20. Jadi W-nya 20 Newton. Nah, ini udah 3 gaya. Langkah berikutnya adalah kita tentukan sudut apa yang ada di seberang masing-masing gaya. Di seberangnya T1 berapa, T2 berapa, di seberangnya W juga berapa. Caranya gimana biar gampang, kita bikin lingkaran aja. Kemudian kita tempatkan di sini. Nah, ini. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian di gambar ini kan di T1 kan sudutnya 60 nih. Sini 60. Nah, 60-nya kita tarik ke bawah sini. Nah, 60 derajatnya kita tarik di sini. Ini 60 derajat. Oke. Jadi ini sudutnya 60 derajat. Ini sudutnya 60 derajat di sini. Yang 30 juga sama. Yang 30 kita tarik ke bawah sini. Nah, ini 30 derajat. Ini 30 derajat. Oke. Nah, kan tadi ingat bahwa sudut yang dipakai itu adalah sudut yang diapit oleh dua buah gaya yang berdekatan. Jadi sudut yang membelakangi ada di seberang T1 itu segini. Nah, berarti berapa? Tinggal kita jumlahkan saja. Ini 30. Nah, ini kan tegak lurus. Ini tegak lurus kan 90. Berarti sudutnya berapa? 30 ditambah dengan 90. Berarti sudut di sini adalah 120 derajat. Nah, 120 derajat. Oke, ini sudutnya 120 derajat ya. Ini sudut yang ada di seberangnya T1. Terus, bagaimana dengan sudut yang ada di seberangnya T2? Nah, ini 60. Di bawah sini kan 90. Ya, berarti 60 tambah 90. Oh, berarti tinggal dijumlahkan 60 tambah 90. Itu adalah 150.
150 derajat. Sisa satu lagi yang ada di seberangnya W. Ini tinggal dijumlahkan. 30 tambah 60. 30 tambah 60 itu adalah 90. Nah, jadi yang ada di seberangnya W itu 90 derajat. Nah, inilah sudut-sudut yang ada di belakang atau di seberang masing-masing gaya. Kalau sudah, tinggal kita cari gaya masing-masing atau T1 dan T2 dengan menggunakan aturan sinus. Nah, ini sudah saya tuliskan. Nah, di antara tiga gaya ini kan yang sudah diketahui kan W. Makanya di sini kita pakai W ya. Jadi W dibagi sin 90. Kenapa sin 90? Karena sudut yang ada di seberang W kan 90 derajat. Berarti W dibagi sin 90 sama dengan T1 dibagi sin 120. Karena sudut yang di seberangnya T1 itu 120 derajat. Ya. W udah ketemu, W 20, berarti 20 dibagi sin 91 sama dengan T1 dibagi sin 120. Itu berapa? Sin 120 itu sama aja sin 60. Sin 60 setengah akar 3. Kemudian kita kalikan silang. T1 kali 1 T1, 20 kali setengah akar 3, 20 kali setengah akar 3 itu berarti 10 akar 3. T1 udah ketemu 10 akar 3. Bagaimana dengan T2? Sama caranya. Karena W-nya sudah diketahui, berarti kita pakai W lagi. W dibagi sin 90, karena di seberangnya W 90, sama dengan T2 dibagi sin 150. Karena di seberangnya T2 itu 150. Ya, W masuk 20 sin 91, T2 dicari sin 150 itu sama aja sin 30. Sin 30 setengah. Kali silang T2 kali 1 T2, 20 kali setengah sama dengan 10. Nah, sudah ketemu T1-nya 10 akar 3, T2-nya